Halo semuanya, kembali lagi di channel Zualas Prasetyo. Jadi di video kali ini saya akan komparasikan Yamaha Aerox 155 versi standar atau versi termurah dengan Yamaha Aerox 155 versi tertinggi atau versi termahalnya, yaitu versi Connected ABS terbaru 2023. Jadi perbedaan yang pertama dari kedua motor ini, dari segi harganya di versi standar tentunya lebih murah ya, karena hanya dibanderol di 27.175.000. Sedangkan di versi Connected ABS-nya di 30.960.000. Jadi selisihnya kurang lebih sekitar 3 jutaan dari harga Aerox standar ke versi ABS-nya. Kemudian perbedaan yang berikutnya tentunya di bagian pengereman. Jadi di versi standar pengereman tentunya belum ABS. Untuk penampakan dari pengereman depannya seperti ini. Untuk disk yang digunakan non-wave. Di area tengah ini terdapat grid dan sensor kecepatan. Untuk kaliper menggunakan 1 piston. Sedangkan di versi ABS-nya untuk penampakan dari disknya sama, jadi menggunakan non-wave. Nah, jika kita lihat di bagian tengah ini juga terdapat grid dan sensor ABS. Jadi untuk sensor ABS dan sensor kecepatannya di versi ABS dia menjadi satu seperti ini. Jadi tampilannya jika kita lihat sekilas antara yang versi standar dengan yang versi ABS itu sama di bagian pengeremannya. Sama-sama ada grid, sama-sama ada sensor. Kemudian perbedaan yang berikutnya tentunya di versi ABS di bagian fendernya terdapat stripping ABS ya, kanan kiri. Tampilannya kecil seperti ini, warnanya silver. Di versi standarnya dia polos seperti ini. Nah, untuk warna sendiri di versi standar itu terdapat 4 pilihan warna. Kemudian ada satu tambahan warna di versi Cyber City-nya. Sedangkan di versi ABS-nya hanya 2 warna saja, yaitu warna hitam dan warna silver. Kemudian di versi ABS tampilannya itu terkesan lebih elegan dan lebih simpel jika dibandingkan dengan yang versi standarnya itu warnanya lebih ke full color. Oke, perbedaan yang berikutnya ada di bagian kokpitnya. Jadi di bagian speedometer untuk yang versi ABS itu terdapat indikator ABS di bagian sisi sebelah kanan. Sedangkan jika kita lihat di versi standar tentu tidak ada ya untuk indikator ABS seperti ini. Tapi secara keseluruhan tampilannya sama persis, tidak ada perbedaan. Kemudian yang selanjutnya, jadi di versi ABS itu terdapat fitur Y Connected atau Yamaha Motorcycle Connected. Sedangkan di versi standarnya sekarang sudah tidak ada fitur Y Connected. Awalnya baik itu versi standar maupun ABS sama-sama terdapat fitur Connected. Namun di versi 2023, tepatnya di akhir tahun 2023, Yamaha resmi menghapus fitur Y Connected di Aerox versi standar. Jadi sekarang untuk fitur Y Connected atau Yamaha Motorcycle Connected hanya tersedia di versi ABS saja. Nah, seperti ini ya. Sedangkan di versi standarnya sekarang sudah tidak ada fitur Y Connected. Kemudian perbedaan yang selanjutnya di versi standar tidak tersedia fitur Triple S. Nah, jadi di bagian sebelah kanan dia polos ya. Hanya ada tombol hazard dan starter. Sedangkan untuk versi ABS-nya terdapat Triple S. Nah, ini dia. Jadi ada tombol starter, hazard, dan Triple S di bagian atas. Kemudian yang selanjutnya di sektor keamanan. Di versi standar, keamanannya menurut saya masih sangat kurang karena hanya menggunakan kunci kontak manual. Untuk keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key. Jadi belum ada alarm dan answer back. Jadi memang menurut saya masih sangat kurang ya di sektor keamanan untuk Yamaha Aerox standar ini. Sedangkan di versi Connected ABS, nah ini sudah sangat aman karena keamanannya sudah smart key atau keyless ya. Nah, untuk keamanannya dia mengandalkan kunci stang, kemudian ada answer back, namun sama-sama belum tersedia alarm, baik itu yang versi standar maupun yang versi ABS-nya. Kemudian untuk fitur seperti power charging atau power outlet itu sama, baik itu di versi standar maupun ABS sama-sama terdapat power outlet ya. Jadi sama saja. Kapasitas tangki tentunya sama, 5,5 liter dengan posisi tangki di depan atau menggunakan dek punggung. Oke ya, untuk perbedaan yang berikutnya yaitu di bagian emblemnya. Jadi untuk Aerox versi ABS, tulisan Aerox-nya dia posisinya berada di bagian tengah sini dan menggunakan emblem. Baik itu yang warna silver ataupun warna hitam, dia menggunakan emblem, jadi tulisan Aerox seperti ini. Dan ada tambahan S di bagian belakangnya, jadi Aerox S ya di versi ABS-nya. Sedangkan jika kita lihat di versi standar, tulisan Aerox dia menggunakan stripping, baik itu di area tengah sini ada tulisan Aerox yang sangat besar, kemudian di bagian belakang dia juga menggunakan stripping ya dengan ukuran yang lebih kecil.
Kemudian untuk tampilan jok tidak ada perbedaan, sama baik itu yang versi standar maupun yang ABS, tampilan joknya sama ya, sama persis. Jadi warna full hitam dengan jahitan benang warna krem ya, atau putih. Jadi tampilannya terkesan lebih sporty ya. Baik itu versi yang standar maupun yang ABS, dia tidak ada perbedaan. Nah, kemudian perbedaan yang berikutnya di bagian kaki-kaki belakang. Jadi di versi standar untuk kaki-kaki belakang, suspensinya menggunakan shock double namun belum shock tabung. Jadi masih standar banget ya. Tampilannya seperti ini. Tidak tersedia adjuster, tidak tersedia tabung di versi standarnya. Sedangkan jika kita bandingkan di versi ABS, untuk versi ABS sudah tersedia. Nah, ini dia shock tabung, namun sama-sama tidak tersedia adjuster. Untuk tabungnya di sini menggunakan warna emas tua ya, yang hampir ke coklat. Itu salah satu perbedaan juga antara yang versi standar dengan yang versi ABS-nya. Nah, kemudian di versi ABS karena dia menggunakan keyless, diberikan dudukan kunci darurat ada di bagian bawah sini. Nah, jadi fungsi kunci darurat ini untuk membuka jok ketika mungkin remote-nya hilang, akinya tekor atau baterainya habis. Jadi kalian bisa buka joknya secara paksa melalui kunci darurat yang posisinya ada di bagian bawah. Kalian akan diberikan dua kunci sekaligus seperti ini, kunci darurat, jadi seperti kunci kontak biasa ya. Nah, seperti ini hanya tersedia di versi ABS saja karena sudah keyless. Sedangkan di versi standarnya tentu tidak ada. Nah, seperti ini. Tidak ada ya. Kemudian di bagian pengereman belakang antara versi ABS dan versi standar itu tidak ada perbedaan. Jadi untuk versi ABS pengereman belakang masih menggunakan pengereman tromol, begitu juga di versi standarnya. Di versi standarnya juga sama-sama menggunakan pengereman tromol. Jadi perbedaan pengereman hanya di bagian depan saja. Untuk yang ABS sudah dibekali dengan ABS atau anti-lock braking system, sedangkan di versi standarnya tidak tersedia. Kemudian di sektor mesin tentunya tidak ada perbedaan, baik itu yang versi standar maupun yang ABS. Dari segi powernya, kencangnya tentunya sama. Jadi menggunakan mesin injeksi 155 cc SOHC berpendingin cairan atau radiator. Kapasitas oli mesin total di 1 liter. Sudah dibekali dengan teknologi VVA atau Variable Valve Actuation. Kemudian di area bagasi juga sama, versi standar ataupun versi ABS kapasitas bagasi sama di 25 literan. Bisa masuk helm ya, dengan ukuran yang besar sekalipun, helm full face bisa, tapi posisi memang harus dibalik seperti ini. Dan untuk Aerox versi ABS atau versi keyless ini, kalian hanya mendapatkan satu remote atau satu keyless saja. Seperti itu ya, sedangkan di versi standarnya kalian akan mendapatkan dua kunci sekaligus. Tapi untuk yang ABS sekali lagi kunci darurat kalian dapatkan dua. Nah, jadi dari segi tampilan jika kita lihat memang di versi standar ini ya, versi standar dia lebih full color warnanya. Jadi paduan warnanya itu bisa dibilang lebih rame ya. Paduannya macam-macam, sedangkan di versi ABS terkesan lebih elegan dan lebih simple. Mungkin itu ya perbedaan yang paling signifikan. Untuk sisanya sama semua, di bagian pencahayaan sama, di bagian kaki-kakinya, untuk kaki-kaki depan sama. Untuk velg semuanya berwarna ya, baik itu yang versi standar sampai ke versi ABS berwarna semua. Itu yang hebat dari Yamaha. Jadi di versi standar walaupun versi termurah, tapi dia memberikan warna di bagian velgnya. Jadi di versi standar velgnya berwarna semua. Apalagi di versi ABS sudah jelas berwarna. Jadi sisanya sama ya, di bagian bannya depan belakang sama, ukurannya sama, mereknya juga sama. Di versi standar maupun ABS sama-sama menggunakan IRC, ukuran ban depan 110/80, ringnya 14. Untuk pencahayaan sama-sama LED di bagian headlamp, sen masih bohlam. Kemudian stop lamp LED, sen belakangnya juga bohlam. Jadi untuk pencahayaan stop lamp dan headlamp LED, tapi untuk sen depan belakang masih bohlam semua. Jadi itu ya, selebihnya sama semua, tidak ada perbedaan. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk perbandingan Yamaha Aerox 155 versi standar atau versi termurah jika dibandingkan dengan versi ABS-nya. Dengan selisih harga kurang lebih sekitar 3 juta lebih ya, antara standar ke versi ABS. Jadi kalau kalian lebih pilih yang mana nih? Versi standarnya atau sekalian ke versi ABS-nya. Fiturnya lebih lengkap, tentunya pengereman lebih mumpuni. Dan kedua motor ini saya review di Yamaha Pelita Motor. Untuk kontak dan alamatnya nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Kalian bisa datang langsung ke dealernya atau bisa hubungi kontak marketingnya ya. Bisa kalian WA atau langsung telepon ya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan informatif tentunya.
Nantikan video-video saya yang berikutnya dari channel Zuhal Prasetyo dan sampai jumpa.